Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan kelas 11 di semester genap yakni teks resensi. Fokus materi kali ini adalah kebahasaan teks resensi. Masih bersama saya Pak Lutfi yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silakan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Apa saja sih kebahasaan teks resensi? Ada yang tahu? Kebahasaan teks resensi yang pertama yaitu kalimat majemuk, yang kedua konjungsi, dan yang ketiga pernyataan, yang isinya saran atau rekomendasi. Bagaimana penjelasan dari masing-masing kebahasaan tersebut? Mari simak bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu kalimat majemuk. Kalimat yang hanya terdiri atas dua pola kalimat tunggal atau lebih. Ya, tentu kalian sudah memahami di kebahasaan teks sebelumnya tentang kalimat majemuk. Bahkan mungkin juga di kelas 10. Ya. Ini tinggal mengulang saja. Ya, saya jelaskan kembali. Yang pertama yaitu kalimat majemuk. Kalimat yang hanya terdiri atas dua pola kalimat tunggal atau lebih. Ya, dua pola kalimat tunggal atau lebih. Ya, di sini saya berikan gambarannya untuk polanya, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kemudian ditambah lagi pola yang kedua yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Ya, minimal ada SP atau SPOK. Kemudian untuk jenis dari kalimat majemuk sendiri ada 4, setara, rapatan, bertingkat, dan campuran. Nah, bagaimana penjelasan dari jenis kalimat majemuk ini? Berikut penjelasannya. Di sini ada majemuk setara, ya, kalimat yang memiliki dua klausa bebas atau lebih. Ya, majemuk setara itu memiliki dua klausa bebas atau lebih, umumnya dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Ya, masih ada hubungannya. Hubungan yang setara. Nah, di sini konjungsi yang digunakan yaitu dan, atau, tetapi, dan sedangkan. Nah, misalnya di sini ada contoh, buku ini kembali menceritakan petualangan Sally dan Ali. Nah, ini namanya majemuk setara. Ya. Jadi, indikator dari majemuk setara ini konjungsinya ada dan, atau, tetapi, dan sedangkan. Ingat-ingat ya. Baik, kemudian untuk majemuk rapatan. Nah, kalimat majemuk yang bagian-bagiannya dirapatkan karena frasa atau kata dalam kalimat tersebut memiliki kedudukan sejajar. Ya, misalnya ibu membeli tempe, itu kalimat yang pertama. Kemudian ibu membeli ikan, itu kalimat yang kedua. Akhirnya dengan majemuk rapatan dirapatkan menjadi ibu membeli tempe dan ikan. Ya, ini hampir sama dengan yang setara yang sebelumnya ya. Jadi konjungsi yang digunakan yaitu dan. Ya, kalimat majemuk yang bagian-bagiannya dirapatkan karena kata atau frasa dalam kalimat tersebut memiliki kedudukan sejajar atau setara. Ya, baik, tentu mudah dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu majemuk bertingkat. Kalimat yang memiliki dua klausa atau dua klausa bebas atau lebih dihubungkan dengan konjungsi subordinatif. Ya, ini lawan dari koordinatif yaitu subordinatif. Ingat-ingat konjungsinya sebelum, agar, daripada, sehingga, walaupun, dan masih banyak lagi. Ya, untuk contohnya, ia mendapatkan juara menulis puisi sehingga dikenal luas oleh orang lain. Ya, ini bukan setara lagi, sudah bertingkat. Ya, yang pertama fokus di ia mendapatkan juara menulis puisi. Kemudian yang kedua, ya, dikenal luas oleh orang lain. Ya, akhirnya apa? Ini hubungannya sudah bertingkat. Ya. Ia mendapatkan juara menulis puisi sehingga dikenal luas oleh orang lain. Ya, sekali lagi, untuk bertingkat ini lawan dari setara. Untuk konjungsinya silakan dipahami lagi. Sebelum, agar, daripada, sehingga, walaupun, dan masih banyak lagi. Kemudian majemuk campuran. Nah, campuran ini bisa setara dengan bertingkat, rapatan dengan setara, rapatan dengan bertingkat, atau
Tiga-tiganya ada. Ini majemuk campuran. Majemuk campuran adalah kalimat yang memiliki dua klausa bebas atau lebih dan satu klausa terikat atau lebih. Ya, dua klausa bebas atau lebih dan satu klausa terikat atau lebih. Sama halnya dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks ya. Contohnya, ketika punya waktu, kami biasanya pergi ke pantai atau diam saja di rumah. Nah, di sini yang dicetak tebal yaitu adanya campuran atau konjungsi campuran dari kalimat ini. Ketika punya waktu, kami biasanya pergi ke pantai atau diam saja di rumah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam kalimat ini mengandung beberapa jenis majemuk yang diindikatori oleh beberapa konjungsi yang menjadikan kalimat ini menjadi majemuk campuran atau kalimat kompleks. Ya, baik itu penjelasan dari jenis-jenis kalimat majemuk, ada setara, rapatan, bertingkat, dan campuran. Ya, ini sudah dipahami sebelumnya, jadi diingat kembali ya. Insya Allah sudah paham. Baik, yang kedua yaitu konjungsi. Nah, ini sudah tidak asing lagi. Ini sudah berkali-kali dipelajari. Yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kata dengan kalimat, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf, dan lain sebagainya. Ya, kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kata dengan kalimat, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf, atau sebagainya. Kemudian kata hubung antar kalimat. Nah, ini beberapa contoh ya. Kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat atau antar kalimat. Meskipun demikian akan tetapi dan lain-lain. Dan lain-lain ini maksudnya dan konjungsi yang lain, bukan kata dan lain-lain ya. Kemudian kata hubung intra kalimat. Ya, berarti kata hubung yang di dalam kalimat atau kata dengan kata, klausa dengan klausa atau frasa dengan frasa. Misalnya dan, tetapi, kemudian, lalu, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain itu masih banyak lagi. Jadi silakan nanti dicari di sumber yang lain kata hubung yang termasuk antar kalimat yang menghubungkan kalimat dengan kalimat dan kata hubung yang ada di dalam kalimat. Ya, antar kata, antar frasa atau antar klausa itu intra kalimat. Kemudian, nah ini penjelasan dari tiga konjungsi yang digunakan, yang paling banyak digunakan dalam teks resensi ya. Yang pertama konjungsi penegas, konjungsi yang berfungsi untuk menegaskan atau meringkas suatu bagian kalimat yang telah disebutkan. Saya ulangi lagi, konjungsi penegas yaitu konjungsi yang berfungsi untuk menegaskan atau meringkas suatu bagian kalimat yang telah disebutkan. Ya intinya menegaskan ya. Di sini konjungsi yang digunakan yaitu bahkan, apalagi, yakni, bahwa, umpama, misalnya, ringkasnya. Ya, nanti akan kalian jumpai saat membaca resensi. Ya, tinggal dicari aja apakah di situ ada kata bahkan, apalagi, yakni, bahwa, umpama, misalnya, ringkasnya. Nah, itu nanti termasuk dalam konjungsi penegas. Kemudian kegiatan temporal. Ya, atau konjungsi temporal. Ya. Konjungsi yang berfungsi menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Ya, jadi kegiatan temporal atau konjungsi temporal ini ya, baik yang kedua adalah konjungsi temporal. Ya. Konjungsi yang berfungsi menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Nah, ini tentu sudah dipahami ya, tentang temporal berarti kaitannya dengan waktu. Nah, misalnya di sini ada konjungsi sejak, ketika, selama, sesudah, sebelumnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi diingat-ingat kalau nanti ketika membaca resensi ada kata sejak, ketika, selama, sesudah, dan sebelumnya itu termasuk konjungsi temporal. Kemudian yang ketiga konjungsi kausalitas. Nah, ini di bab sebelumnya ya di semester yaitu tentang teks eksplanasi, ada kausalitas. Sekarang diulangi lagi dan menjadi bagian dari teks resensi.
Konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Ya, kausalitas itu sebab akibat. Nah, kemudian konjungsi yang menjadi bagian dari konjungsi kausalitas ada sebab itu karena itu, oleh karena itu, maka dari itu termasuk konjungsi kausalitas, hubungannya sebab akibat. Ya, jadi nanti ketika menganalisis kebahasaan di bagian konjungsi, silakan dicari konjungsi-konjungsi yang menjadi bagian dari penegas, kemudian temporal dan kausalitas, itu nanti silakan disusun dengan bagus, itu termasuk bagian dari analisis kebahasaan bagian konjungsi. Insya Allah mudah dalam menganalisisnya. Dan yang ketiga yaitu pernyataan yang beri atau saran dan rekomendasi. Untuk lebih jelasnya, pernyataan yang mengandung saran atau rekomendasi yang ditandai dengan penggunaan kata layak, harus, hendak, jangan. Nah, ini biasanya muncul di beberapa peristiwa penting atau mungkin juga di bagian akhir, ya, bagian struktur yang terakhir. Baik, untuk contohnya yaitu di sini ada kutipan dari resensi. Dengan membaca buku setebal 228 halaman ini, pembaca akan semakin gamblang menyerap informasi serta ilmu pengetahuan. Pada dasarnya buku ini layak dibaca oleh berbagai kalangan. Ya, jadi di sini kaitannya dengan pernyataan yang berisi saran atau rekomendasi bahwasanya buku ini layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan. Ya, ini satu di antara contoh yang mengandung atau penggunaan kata yang termasuk pernyataan, yang di situ mengandung saran atau rekomendasi. Nanti untuk yang lain silakan cari di sumber yang lain atau kalian temukan sendiri di resensi yang kalian baca nanti ketika menganalisis. Ya. Jadi pada intinya untuk pernyataan ini berisi saran atau rekomendasi yang ditandai dengan penggunaan kata layak, harus, hendak, dan jangan. Ya, sampai sini jelas ya. Baik. Itulah kebahasaan teks resensi. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ada 3 ya. Yang pertama ada kalimat majemuk, kemudian yang kedua ada konjungsi, yang diantaranya itu konjungsi penegas, temporal, dan kausalitas. Dan yang terakhir yaitu pernyataan yang berisi saran atau rekomendasi. Ya, baik sampai sini jelas ya. Ya. Baik, penjelasan tentang kebahasaan sudah saya sampaikan. Jika belum paham, silakan baca materi ini lagi atau dari sumber yang lain. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.